Selamat siang Pak Rocky, saya dari kelompok penentuan kelompok titik, yaitu dari Edwina, saya sendiri Joy, dan Kevin Lewi ingin mempresentasikan UAS Praktikum Kimia Fisika. Yang pertama adalah tujuan dari praktikum ini, yaitu pemodelan molekul dan penentuan kelompok titik. Selanjutnya ada dasar teorinya. Dasar teori yang kami dapat di sini ada berbagai jenis operasi simetri yang dapat menentukan kelompok titik. Nah, berikut merupakan penjelasan dari berbagai jenis operasi simetri. Yang pertama ada E atau identitas. Merupakan semua molekul memiliki operasi identitas yang menyebabkan tidak adanya perubahan pada suatu molekul. Untuk yang kedua, CN atau sumbu rotasi. Apabila dilakukan rotasi sebesar dengan subskrip menunjukkan order dari sumbu, maka akan memberikan konfigurasi objek yang ekuivalen. Nah, rotasi yang dikatakan positif itu apabila searah dengan jarum jam. Untuk dikatakan negatif apabila berlawanan arah dengan jarum jam. Untuk selanjutnya, ada sigma atau bidang cermin. Operasi simetri suatu bidang simetri yaitu merupakan refleksi atau pencerminan oleh bidang yang menghasilkan konfigurasi objek yang ekuivalen. Ada 3 jenis bidang cermin, yaitu yang pertama, sigma H merupakan bidang cermin yang tegak lurus terhadap sumbu utama rotasi. Yang kedua, sigma V merupakan bidang cermin yang memuat sumbu utama rotasi. Yang ketiga, sigma D merupakan bidang cermin diedral dibuat oleh sumbu utama rotasi dan dua yang berdekatan dengan sumbu yang tegak lurus dengan sumbu utama rotasi. Yang keempat ada SN atau sumbu rotasi refleksi. Operasi simetri terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama, rotasi sebesar kemudian diikuti oleh refleksi terhadap bidang cermin yang tegak lurus dengan sumbu rotasi. Yang kelima ada I atau pusat inversi. Pusat inversi atau pusat simetri merupakan refleksi suatu objek terhadap titik pusat inversi dengan mengubah koordinat ke koordinat. Selanjutnya, perangkat lunak desain molekuler atau yang alat yang kita pakai ini yaitu perangkat lunak untuk pemodelan molekul yang menyediakan dukungan khusus untuk mengembangkan model molekul tersebut. Berbeda dengan program pemodelan molekuler yang biasa, seperti untuk dinamika molekuler dan kimia kuantum, perangkat lunak tersebut secara langsung mendukung aspek-aspek yang terkait dengan membangun model molekuler yang termasuk yang pertama, ada grafik molekuler. Yang kedua, menggambar molekul interaktif dan pengeditan konformasional. Yang ketiga, membangun molekul polimer, kristal, dan sistem terlarut. Yang keempat, ada pengembangan biaya parsial. Yang kelima, optimasi geometri. Dan yang keenam, mendukung berbagai aspek pengembangan medan gaya. Oke, selanjutnya kita masuk ke metodologi dari praktikum kali ini. Next. Nah, jadi yang pasti kita perlu untuk alat dan bahannya, yang pasti perlu komputer yang sudah diinstal dengan Hypercam dan lengkap dengan periferalnya, misalnya monitor, keyboard, dan mouse. Lalu untuk tahap-tahapannya, bisa dilihat di sini. Pertama kali kita gambar dulu struktur molekul yang mau kita cari point groupnya, lalu kita ubah displaynya untuk menjadi tube agar lebih mudah dilihat. Kemudian dari fungsi build kita tambahkan H molekul untuk mengisi semua H yang kosong, untuk menampilkan H yang kosong. Lalu pada setup kita gunakan algoritma semi-empirical yang namanya CNDO. Lalu kita tekan compute untuk geometry optimization. Ini untuk lebih tepatnya untuk mengakuratkan geometri yang sudah ada hingga tidak berubah-ubah lagi. Sudah pas itu berarti sudah sesuai dengan data aslinya. Lalu kita tekan compute single point untuk dan simetris. Lalu untuk menampilkan simetrinya point groupnya, kita bisa tekan molecule properties, compute, dan pilih properties. Next. Nah, tadi kan di tahap-tahapnya kan ada H2O kan, tapi di sini ada 9 molekul yang
dilakukan pada percobaan ini. Ini 99-nya. Next saja. Next. Oh, ini jadi satu sama sebelumnya ini. Iya, iya, yang ini aja. Jadi, oh, sebelumnya. Nah, jadi selain mencari point group, di sini juga kita mencari panjang ikatannya. Yang tadi untuk benzin, yang orto, meta, dan para. Jadi kita gambar strukturnya sama seperti tadi, sama persis. Tapi bedanya waktu kita nggak mencari yang simetri tadi, kita nggak menekan compute single point simetri, tapi kita tinggal tekan display, label, dan menampilkan bound length-nya. Jadi nanti bound length-nya akan tampil berapa panjangnya pada di tempatnya itu. Ini next saja. Ada gambarnya. Next lagi. Nah, di sini. Ini hasil yang didapatkan dari bound length tadi. Di masing-masing ikatannya ada muncul angkanya itu panjangnya setiap bondnya. Lalu next. Nah, ini data simetri yang didapat dari molekul-molekul yang sudah dicari unsur simetrinya dengan menggunakan metode tadi. Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Lalu selanjutnya data ini akan diolah dan akan dijelaskan sama teman saya Edwina. Oke, lanjut ke pembahasan. Jadi untuk memudahkan kita mengetahui simetri dari suatu unsur atau senyawa, maka bisa digunakan flowchart ini. Jadi melihat apakah dia simetri atau linear, punya rotasi atau enggak, dan seterusnya. Selanjutnya, seperti yang sudah diterangkan sama Kevin, dari unsur-unsur atau senyawa tersebut telah diidentifikasi simetrinya menggunakan software HyperCam. Kemudian dapat dilihat juga unsur simetrinya di sini. Dari semua simetri dapat kita lihat bahwa pasti terdapat unsur identitas atau E. Jadi pada praktikum kimia komputasi penentuan kelompok titik ini, praktikum ini dilakukan menggunakan software HyperCam. Nah, pada software HyperCam ini tidak hanya bisa mengetahui simetri apa dari molekul tersebut, tapi juga panjang ikatan. Nah, dari seperti yang telah dijelaskan tadi, semua unsur atau senyawa memiliki simetri E, karena E merupakan identitas. Selanjutnya, pada tabel sebelumnya bisa kita lihat bahwa H2O, formaldehyde, dan turunan benzena memiliki turunan benzena ortodiklorobenzen dan metadiklorobenzen memiliki simetri C2V. Sementara simetri dari metanol adalah CS karena tidak memiliki simetri, sumber rotasi, dan titik inversi. Nah, jika dia memiliki titik inversi, maka bukan CS simetrinya, tapi menjadi CI. Kemudian dapat kita lihat pada hasil pengamatan sebelumnya bahwa panjang ikatan pada senyawa turunan benzen berbeda-beda, tergantung pada posisi ikatan CCl. Jadi tergantung apakah ikatan CCl ini ada di posisi orto, meta, atau para gitu. Nah, jika kita lihat pada hasil pengamatan sebelumnya, dapat kita lihat bahwa ikatan CCl ini selalu lebih panjang daripada ikatan CH lainnya. Nah, hal ini disebabkan karena ukuran dari atom CCl ini lebih besar. Gitu. Selain itu, atom Cl yang bersifat elektronegatif mempengaruhi panjang ikatan CH yang beragam. Jadi, semakin dekat atom ikatan CH, maka akan semakin
dekat ikatan CH dengan CCl, maka panjang ikatan CH akan semakin pendek. Sekian dari saya. Untuk kesimpulan dari praktikum yang sudah kami lakukan, yaitu menggunakan aplikasi Hypercam ini dapat dilakukan pemodelan molekul dan penentuan kelompok titik dari berbagai struktur yang sudah disebutkan oleh teman-teman saya, Kevin dan Edwina. Nah, selain kelompok titik ini, dapat pula diketahui energi total, entropi, momen dipol, dan panjang ikatan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.